Kenapa ke Amsterdam? Amsterdam ini adalah salah satu negara yang saya akan menghabisi masa tua nanti. Buat saya bisa nikmatin jalan kaki, naik sepeda, dan di sana-sana tuh ini gue deh. Pulang 2 minggu, ketemu anak ini. Iya, jadinya Udah akhirnya plan berubah semua. berubah, nggak jadi aja. Udah pokoknya titik nggak jadi. Kalau masalah pendidikan tuh saya jauh lebih sensitif. Jadi kalau ditanya, Talia belum ngerjain PR, itu kepala saya bisa cepet nengok. Ben, semua perusahaan ini punya Ruben sendiri atau berkongsi sama orang lain? Sendiri. Sendiri, Sama semuanya. adikku aja. Berdua aja. Nah, tapi kalau misalnya kayak geprek itu memang orang bisa beli license Bisa. ke Ruben. Oke. Jadi sekarang dari perusahaan yang aku pimpin ini memang geprek yang paling Agresif. iya paling tinggi untuk itu. Karena apa? Syukurnya dia juga udah masuk di top 5 untuk sebuah perusahaan. Franchising. Ya. Terus juga secara makanan dan pendapatan kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Oh, bagus lah ya. Gitu. Jadi Oke. kalau geprek sendiri itu menjadi puncak utamanya saya putarkan uangnya. Oke, jadi di situ cash flow-nya masuk. Cash flow-nya dari situ. Itu untuk mengembangkan yang lain. Iya. Kemarin udah di Malaysia ya, udah buka ya. Iya. Berikutnya mau di mana lagi? Kemarin kan udah Hong Kong. Hong Kong kita Oh iya, Hong Kong digeprek. pertama ya? Hong Kong pertama di Causeway di Di Causeway Bay. Causeway Bay. Kita punya terus Ada bakso juga. bakso ada 2 Ada di sana, bakso. Causeway Bay 1 lagi di Nggak tahu namanya. Kowloon ya. Kalau Sim Sachoy. Iya, di situ. Lupa ya, dia di situ bakso. Terus Kuala Lumpur kemarin. Kuala Lumpur KL. Harusnya dari situ kita ke Taiwan. Oh, Taiwan dulu, tapi ini ada corona ya. Harusnya. Iya, jadinya pengiriman barang dan yang lainnya kita itu semua udah Kita bolak-baliknya juga lagi susah. stop. Kita bolak-baliknya susah. Oh, jadi pertama Hong Kong, Malaysia, harusnya targetnya Taiwan, Thailand, terus Singapura. Singapura. Just ke Eropa belum? Nah, karena ada virus ini kan kayaknya juga udah menjadi Global. pemberitaan dunia ya. Jadi akhirnya saya konsen ke Eropa. Tapi ke Amsterdam dulu. Amsterdam dulu. Kenapa ke Amsterdam? Amsterdam ini adalah salah satu negara yang saya akan menghabisi masa tua nanti. Oh ya, kenapa Gitu. pilih Amsterdam? Banyak sepupu di sana. Oh, Terus yang kedua, buat saya bisa nikmatin jalan kaki, naik sepeda, dan di sana-sana tuh ini gue deh. Dari semua negara yang saya datangin, Amsterdam. kalau untuk anak-anak sekolah nggak ke Amsterdam? Kalau anak-anak sekolah itu maunya bundanya kayak maknya di Taiwan. Oh gitu. Nah, kan sebenarnya ini ada kisahnya lagi nih. Kemarin itu kan harusnya pada saat Wenda habis lahiran itu harusnya dia lanjut stay di Singapura. Oh gitu. Balik cuman buat Balik 2 itu minggu. cuma buat 2 minggu doang. Habis itu dia balik lagi di Singapura. Ya, Kita Tuhan udah berkata lain. cari-cari Udah, apartemen apartemen. Mbak di sana. Jadi Ini. maksudnya anak-anak mau sekolah di sana, Iya, tinggal di sana. stay di sana ya. Semua tinggal di sana. Karena apa? Lebih ke baby kan kontrolnya lebih dekat. Terus si Talia juga udah nyambung sama teman-teman sekolahnya kan. Tapi pulang 2 minggu ketemu anak ini. Iya, jadinya Udah akhirnya plan berubah semua. berubah, nggak jadi aja. Udah pokoknya titik nggak jadi. Iya. Tapi emang gitu ya Ben ya. Kita sih bisa merencanakan, tapi Tapi ujung-ujungnya Tuhan udah Tuhan punya. yang menentukan ya, yang Jadi, terbaik buat kita. Saya mau Wenda cuman ketawa. Mbak, kita mikirin tempat tinggal di sana itu sampai Jelimet ibaratnya. aduh, Mbak. Anak 2 gimana ya, ntar pas nganter sekolah siapa yang nungguin ya gitu. Udah mikir-mikirin kayak gitu. Iya. Jadi, si Mbak yang di sana yang kerja juga ibarat arti kan nggak gampang kan. Iya. Jadi kata Wenda gampang lah yang orang di sini juga gini. Oh ya udah oke. Nah, kita kan yang worry. Jadi waktu itu udah yang pokoknya setiap Jumat malam aku pasti balik
Senin pagi aku balik ke Jakarta, udah begitu aja kerjaannya gitu. Kita udah sepakat tuh, udah begitu. Ceritanya beda lagi. Beda lagi, skenario Tuhan lain lagi ya. Betul, skenario Tuhan lain lagi. Iya. Udah cari apartemen, udah semuanya nanya PR-nya atau buat sekolahnya Thalia gitu, karena kan umur Thalia tuh masih nanggung kan, sebentar lagi mau ke SD gitu. Jadi udah nanya semuanya. Udah siap lah ibaratnya ya mau pindah. Iya, aku tuh lebih gini sih Mbak, maksudnya kepengen anak aku tuh kan, kalau saya ini kan kuliah setelah sukses. Saya nggak kepengen gitu anak saya. Saya kepengen anak saya harus kuliah, harus ini, harus berhasil gitu. Jadi kalau masalah pendidikan tuh saya jauh lebih sensitif. Jadi kalau ditanya, Thalia belum ngerjain PR, itu kepala saya bisa cepet nengok. Dibanding Thalia belum makan. Alarmnya jalannya luar biasa ya. Thalia nggak mau sekolah. Itu saya lebih cepat gitu. Iya. Tapi ya. Ruben kan artis jalan terus, bisnis makin gede, kuliah juga S2 ya nggak? Gimana bagi waktunya tuh? Pernah stres nggak? Stres. Nah ini, kalau kuliah masih baru S1 nih Mbak. Oh baru S1? Baru S1, jadi kalau ngomongin stres, untungnya saya mencoba menceritakan semua itu di saya punya psikolog sendiri. Jadi karena kan karyawan Mbak, karyawan sekarang udah 6.000 lebih. Nah, gila. Karyawan 6.000 lebih. Bagaimana 6.000 itu ada di pundak kita saat ini? Ya, setiap bulan bertambah, bisa 80 sampai 120 setiap bulannya. Ya, jadi kalau saya nggak bisa memfilter badan saya dan pikiran saya, wah saya udah gila. Betul. Saya udah gila. Kasihan sih istri dan anak saya yang perlu itu. Iya. Psikolog itu kan orang kan masih awam Mbak. Iya. Orang kalau nyangka tuh kalau ke psikolog Kalau itu gila. Padahal bukan. Bukan. Iya benar. Gitu, jadi, nah psikolog itu kan mau sampai kapanpun dia nggak akan pernah bercerita dengan siapa. Dan saya cukup kalau kayak curhat lah. Iya curhat, tapi kita di tangan yang aman gitu. Di tangan yang aman, terus kita dikasih solusi. Terus kita nggak diomongin. Iya, bukan cuma dengerin, habis itu ngomongin di mana-mana nggak kasih solusi. Kita nggak sama dia, kita diomongin. Gitu nah. Betul sih. Aku milihnya ke psikolog. Iya, itu sih punya tepat. teman nggak? Punya teman, tapi untuk ini kan perusahaan Mbak. Iya dong. Dan yang memang ini menyangkut supplier, ini klien, ini. Wah. Ini bukan nama Ruben Onsu lagi, tapi nama brand. Iya. Jadi Ruben saya tuh ketika lagi di kantor ya bukan Ruben yang kayak di TV aja. Iya. Gini gitu. Jadi mumetnya tuh semumet-mumet orang. Iya. Aduh. Ya. Oke. Ya udah nanti kita lanjutin. Terkasih kabar saya kalau belum selesai. Gitu. Saya tinggal dulu ke Brownies tuh. Happy. Iya. Tapi ngelepas juga ya kalau gitu ya Ben ya. Makanya di Brownies tuh bisa itu udah rilis juga tuh. Iya. Joget dulu. Padahal sebelumnya habis otak lagi gitu. Tapi dampaknya buat saya tidak membuat saya menjadi marah. Betul. Kalau saya konsultasi gitu, itu nggak jadi marah karena Pak ada karyawan yang gini. Ntar ada HRD ini gini. Ya ini. Jadi saya siap karyawan yang begini begitu. Ada yang tiba-tiba mengajukan makanan baru, tapi kosnya besar banget. Tapi saya suka banget. Itu mumet loh Mbak. Iya. Di satu ini sisi. Nih, pasti suka deh. Tapi di satu sisi kos nggak masuk. Aduh gimana dong gitu. Ini gimana ya gitu. Jadi itu saya tuh bisa sampai stres loh Mbak. Gara-gara makanan tuh bisa stres. Oh my god. Itu kalau gua nggak keluarin duluan, ntar takutnya ada yang keluar kompetitor, gitu. iya Jadi, kan. Gitu. Tapi biasanya kalau gitu-gitu tuh ada solusi nggak Ben? Ada. Saya mau keluarin nasi kuning. Oke, approve nih nasi kuning. Oke. Approve. Dia deh tuh yang jalan. Jadi kalau saya mau pengajuan misalnya mau
Jadi saya 1 tahun itu kita tuh meeting tuh ada per 6 bulan, ada per 3 bulan, per 6 bulan itu meeting. Meeting gede. Meeting gede, meeting berantem itu. Jadi mungkin kalau Mbak Ati ini kan program ya. Program Jadi meeting. drop. Ini. Jadi kalau kita menu ini nggak naik, turunin. Nah, cara nuruninnya kita nggak gampang ngilanginnya. Jadi keluarin dulu menunya yang baru ini tapi dicabut. itu hasil riset yang panjang. Iya. Selama 1 tahun kita sudah punya timetable-nya. Gitu. Bulan ini sampai bulan Maret kita keluar ini. Tahan dulu. Bulan April ini. Gitu. Ntar bulan ini gitu. Akhir tahun apa? Bulan ber tuh apa? September, Oktober, November, Desember. Itu pembelinya beda. Siklusnya beda-beda. Beda. Pokoknya Menarik kalau ya. awal tahun semua rata-rata begini karena orang liburan. Iya dong. Dan Tapi kalau yang di daerah tinggi. Kalau di daerah tinggi karena kan mereka pada ada yang pulang ke daerahnya Kampung, masing-masing. Ada yang ini, ada yang mungkin di tempat mereka nggak ada gepreknya, mereka makannya di situ. Kalau yang paling tinggi bulan apa, Ben? Paling tinggi itu ya pertengahan ini nih. Oh. Ini pertengahan gini. Ini masih menuju oke. sampai. Kalau puasa turun nggak? Puasa seminggu pertama pasti turun. Turun. Tapi habis itu Karena naik orang lagi. pasti memilih untuk buka puasa di Di rumah dulu. Makanya saya terusin ke buka di sahur. Tapi buka lebih awal jam 12. Tapi mulai buka outletnya lebih siang. Oh. Baru jam lebih siang. 1 terus nanti sampai sahur buka. Iya, jadi itu kalau yang outlet kita. Tapi kalau yang lain kan kebijakan si ownernya masing-masing. Iya, gimana dia maunya. Iya, gimana dia untuk kalau gue gini nanti gini. Tapi kan kita ngikutin aturan, pakai tirai, pakai ini. Gitu. Jadi main di makanan itu cukup menguras energi, Mbak. Iya dong, fresh. Ya, Ya kan, taste-nya harus enak, harus fresh. Itu luar biasa. belum itu. lagi komplainan tiba-tiba. Iya. Iya gitu. Kan 1 bulan itu saya bisa beli ayam tuh 35 ton. 1 bulan. Jadi sekarang kalau terus bertambah outlet ya akan bertambah Bertambah lagi. terus akan bertambah. Jadi central buying masih di Ruben. Iya. Baru distribut ke seluruh Indonesia. Iya. Makanya tapi dari situ saya punya banyak ide apa yang mau saya keluarkan gitu. Nanti saya mau keluarin ini. Ada brand ini, tapi masih nyambung dengan makanan. Iya. Tapi karena kamu juga kreatif, itu ke situ juga jadi bagus loh. Jadi ngegunain ilmunya. Iya, justru orang yang nggak kepikiran, kamu jadi lebih kepikiran karena Nah, udah saya suka biasa ngelawan berpikir arus itu, Mbak. kreatif. Iya. Jadi orang lagi gini, aku gini aja deh, nggak mau ngikutin gini karena orang kan saya kepengen jadi top of mind. Iya. Orang The first ya. Saya mudah-mudahan orang ketika ngomong geprek, orang ingetnya bensu gitu. Teman-teman sekolah Koko aja Iya. pada bilang geprek pas Koko sunatan, bawa geprek dong Bet, bawa geprek dong. Iya. Bawa geprek ya gitu. Teman-teman sekolahnya pada bilang. Pada minta ya. Bawa geprek dong gitu ya. Iya. Tapi Koko udah pernah belum bawa geprek ke sekolah buat teman-teman? Belum kan, biasanya kan kalau habis teman-teman kan biasanya kalau mau bagi-bagi makanan gitu di kelas tuh ada yang ulang tahun atau acara gimana? Oh, bentar lagi ulang tahun. Bentar lagi udah ulang tahun bawa geprek. Yes. Nah, jadi nunggu ulang tahun dulu baru. Tapi Ben, dari seluruh nih kejadian 2019 yang benar-benar serem, apa hikmah yang diambil sama Ruben dan juga buat keluarga? Hikmahnya harus lebih dekat lagi dengan Tuhan ya. Jadi harus dekat lagi dengan keluarga, dekat lagi dengan sekeliling, dan yang pasti buat saya jangan pernah menyalahkan orang lain. Yeah. Jadi saya gunakan waktu saya untuk introspeksi diri. Yeah. Mungkin saya harus menjadi lebih baik lagi, Yeah. harus memprotek keluarga saya lebih baik lagi, karena ya itu yang dibilang, ada nggak akan dikurangin nggak untuk wajah mereka di sosial media. Ya mau ngapain, orang bini juga bini bener, anak juga anak bener, ngapain gue tutup-tutupin. Iya. Jadi ya ini kan udah yang kita bagikan yang kayak gitu doang kok. Jadi Iya. itu yang nggak kita, kecuali kalau kita pakai baju aneh-aneh kita share ya itu. Tapi kalau saya rasa saya dan istri saya sangat amat protek mengenai sosial media. Iya. Jadi tahun 2019 itu ya
pembelajaran dari sekian tahun usia pernikahan kita tuh berapa tahun sih? 7 tahun ya? Mau 7 tahun ya? 2019 itu paling dahsyat. Iya. Paling dahsyat. Gitu Cobaannya ya. Cobaannya paling dahsyat. Ya tapi ditutup saya dapat anak. Iya. 2019. Ada Tania sama Bertrand. Jadi ya udah hadiah. Udah benar-benar ada kata istilah rahasia ilahi deh. Iya. Udah Benar-benar diuji, sanggup nggak nih untuk Iya. mendapatkan 2 titipan lagi dari Allah ya? ya, itu doang udah. Iya. Akhirnya ya bisa ngelewatin. Iya. Mudah-mudahan kedepannya selalu nggak berubah nih, selalu rendah hati, Amin. selalu bahagia ya, dan bisa berbagi banyak inspirasi buat orang banyak.